Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ini posisi kita sekarang di depan di posko pondok. Pas berbetulan tempatnya di depan musola dan di balai utama. Alhamdulillah perkembangan pondok kita sampai hari ini sudah banyak yang menginap. Tanpa disadari, alhamdulillah anak-anak memang sudah mondok mandiri, yang mana mereka mengaji, belajar yang Al-Quran dan yang memang sudah pantas untuk kita ajari kitab, maka kita terapkan kitab-kitab Melayu, kitab riwayat Nabi dan sebagainya. Dan sebagian juga ada pula yang masih Iqra. Kemudian tadi ada yang bermain bola, itulah yang anak-anak pondok. Yang anak-anak pondok yang memang mereka sekolah dari sini dan mengaji malam dan pagi hari. Kebetulan tadi yang di balai utama itu balai Aceh. Kebetulan desainnya desain balai Aceh, itu bentuk pagar-pagar Aceh, yang mana untuk mengenang masa kita menuntut ilmu di Banda Aceh dan di Aceh Utara sudah terbentuk. Dan yang bawahnya masa pembangunan untuk kamar santri ataupun bahasa Acehnya bilik. Bilik santri, yang mana kamar itu akan kita bentuk 4 ruang, yang insya Allah satu ruangnya bisa kita isi 3 santri, 4x3 untuk mencukupi 13 orang, karena berhubung tanah kita minim, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang di atas itu anak-anak kampung, anak-anak TPA ataupun Taman Pendidikan Al-Quran, yang mereka ini selama sebulan setengah ini udah hadir. Yang mana pembangun kita dari dulu, dari pembentukan sebelum maulud, semenjak hari ini alhamdulillah sudah bertambah musola dan balai. Ini posko dan kamar mandi, dan juga di belakang tadi ada warung, tadi itu adalah bilik santri, yang mana itu bangunan 5x4 yang akan kita isi kurang lebih 15 orang, yang juga akan kita bentuk menjadi bilik-bilik berbilik. Dan posisi bangunan di depannya akan kita pindahkan ke samping untuk memperluas pandangan lokasi. Berkat doa masyarakat, sumbangsi tenaga, pikiran ataupun materi, itu tidak terlepas hanya doa kita semua, dan sumbangsinya sudah terbentuk begini. Dan alhamdulillah bilik-bilik santri ini sudah terhitung 4 lokal, 4 bilik, 5, 6, yang jumlah nominal untuk isi sementara itu berjumlah kira-kira 30 orang. Jadi kami sangat mengharapkan kepada masyarakat, tentunya para donatur, doa dan dukungannya. Yang bisa tenaga silahkan datang menyumbangkan tenaganya, yang memang materi, yang berlebih rezeki, yang dikasih rezeki oleh Allah, bisa menyumbangkan sedikit infaknya. Karena memang saat ini kita akan membentuk, setelah balai kamar di bawah balai itu, akan membentuk bangunan di sebelah musola, di belakang musola itu akan berbentuk 2x3, yang mana 2x3 ini akan kita bentuk 4 ruang dan akan kita tingkatkan. Jadi 4x3 12x2 menjadi 24 orang insya Allah di sebelah situ. Itu pun tidak terlepas hanya dukungan dari masyarakat. Berbicara dana ya belum ada, material pun belum ada, tapi insya Allah dengan niat kita, anak-anak pun terus berdatangan, akan terbentuk hal itu. Yang mana kegiatan santri tadi main bola, itu hanya untuk memberi semangat mereka mengaji malam hari. Tapi kita prioritaskan, walaupun main bola itu adalah olahraga, tapi olahraga mereka secara menurut hadis itu adalah olahraga syariat, yang mana kita larang untuk celana pendek, buka-buka aurat, kita bentuk memakai terapkan celana panjang dan sebagainya. Mungkin sehabis bangunan itu kita akan menuju ke jembatan. Jembatan ini rencana kemarin akan dicor, tapi ada hamba Allah yang menyumbangkan pohon kelapa berjumlah 6 batang, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini akan kita bentuk. Targetnya kata tukang mudah-mudahan akan bisa masuk koldesel, karena sangat melelahkan. Kemarin saja anak-anak santri pada mengangkuti bata, pasir dan sebagainya. Mungkin dengan jembatan ini masuk mobil, insya Allah
akan masuknya mobil ke lokasi. Jadi kepada masyarakat dari sebelum maulud, baik Rp1.000, bata, semen dan sebagainya, tenaga, semuanya sudah berjalan dan alhamdulillah kita maafkan sebaik mungkin. Tapi selepas daripada itu, doa masyarakat yang lebih utama, baik anak muda sebagainya, membantu gotong royong, materi dan sebagainya. Dan ini memang kami harapkan mari kita bentuk kesatuan untuk membentuk pribadi anak-anak ini. Target kita tidak tinggi. Siapa tahu anak-anak yang kita didik ini mereka bersekolah, intinya mengaji di sini, bisa meneruskan perjuangan-perjuangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Mungkin mereka nanti setelah dididik beberapa tahun betah di sini, akan kita kirim ke Lirboyo, ke Aceh dan sebagainya untuk menjenjang ilmu kitab-kitab kuning yang lebih tinggi. Karena sebetulnya di sini minim guru. Nah, guru pun sangat kita butuhkan. Tapi karena keadaan masih seperti ini, kita terapkan kitab-kitab dasar. Insya Allah seiring waktu berjalan, doa masyarakat, anak-anak semangat dengan metode-metode yang kita terapkan, olahraga dan berjamaah, mengaji, makan bersama, cuci piring mandiri mereka, cuci gelas. Insya Allah semua itu akan terbentuk dengan niat kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita sekali lagi, mari seluruhnya masyarakat, baik aparatur pemerintahan, jangan sungkan-sungkan karena apapun yang disedekahkan akan menjadi amal jariah kita. Kalau untuk musola yang pertama kali kita bangun, alhamdulillah musola ini sudah 70%. Karena memang alhamdulillah keramik bagian dalam sudah selesai, pelapon yang rencana PPC, tapi itu pun hanya rencana. Ana urid, anta turid, Allahu fa'alul lima yurid. Artinya rencana kita rencanakan, tapi insya Allah Allah akan membangunnya. Niat kita PPC, mungkin ada masyarakat nanti yang terbuka hidayah membangun pelaponnya karena kendala kita kotoran burung. Nah, jadi sementara ini kita pelaponi dengan terpal. Nah, kemudian sisanya 10% lagi lantai luar. Di terasnya belum kita keramik. Adapun sangat diharapkan kepada para donatur. Kemudian semen-semen depan. Itu pun sehingga mungkin kalau itu sudah mencapai 100%. Adapun di depannya sudah bilik, sudah. Kemudian balai. Kalau untuk balai ini kita step by step. Artinya apa yang diminta anak-anak semakin datang mungkin kita akan guyur. Dan kamar mandi perempuan yang memang masih 0%. Karena banyak santri perempuan ingin mendaftar, belum kita terima, bukan tidak mau ataupun berhubung keadaan yang belum bisa menerima. Nah, target ke depan akan ada kamar mandi perempuan, pagar perempuan, dan sebagainya. Mungkin yang utama bilik yang ukuran 3x2 4 lokal tingkat, itu yang lebih utama, kemudian baru masuk ke jembatan. Nah, mungkin dari segi bangunan cuman sampai di situ. Adapun air, alhamdulillah udah terkondisi, listrik dan sebagainya. Alhamdulillah nyambung ke pilanya Pak Cik udah selesai, itu pun dari masyarakat juga, dari Bapak Perhatiin Perawitan menyumbangkan listriknya. Ya, yang santri betul-betul mondok, yang tidak boleh pulang, mereka belajar malam siang, itu berjumlah kisaran 17 dan 18 orang. Santriawati, santri yang laki-laki. Adapun anak TPA itu terus berdatangan, mereka dari kampung-kampung sekitar sini dekat-dekat, ada yang SMP dan SD dan sebagainya untuk jumlah santri. Nah, untuk santri yang mondok, ya kita katakan santri yang menetap ini santri pondokan. Artinya kemarin berusaha musyawarah keluarga mereka sekolah dari sini. Memang peraturan kita tidak boleh pulang ke rumah walaupun dekat dari pondok. Kita latih mandiri mereka sekolah dari sini, menyuci baju, sebagian ada yang diambil yang dekat rumahnya, bajunya saja dicuci di rumah, makannya kita mandirikan, dan sementara ini kita masakkan kuah dan sebagainya, mereka makan catering dan sebagainya. Yang masih kecil-kecil kita antar, ada yang bersepeda kita izinkan, tapi semuanya tidak boleh pulang tanpa seizin peraturan. Ya memang setelah terkondisi bangunan yang 3x2 4 lokal tingkat itu, target ke depan akan kamar mandi perempuan. Kamar mandi perempuan, setelah itu akan bangun bilik perempuan.
Nah, setelah itu mungkin seiring berjalan waktu bangunan berdiri, mungkin masyarakat yang ingin mendaftarkan putrinya akan bisa kita terima. Karena bukan tidak terima, tapi karena keadaan yang belum bisa menerima mereka. Cuma syarat khusus kita wajibkan mereka berjamaah, taat peraturan yaitu mengaji pada waktunya, dan yang paling penting laki-laki tidak boleh pakai celana pendek, artinya menutup aurat selalu, baik mengaji, di luar mengaji, sekolah. Perempuan begitu pun kita tanamkan mereka selalu menutup auratnya dengan jilbab-jilbab yang syariat, artinya yang besar, dan itu semua akan berguyur dikit demi sedikit kita terapkan. Syarat khususnya memang tidak boleh pulang ke rumah. Nah, masalah untuk mengajar masih apa adanya. Kemudian ada dewan guru, ya orang rumah pun istri itu ikut mengajar, dan mungkin nanti akan ada selanjutnya, memang keadaan sudah mengizinkan, akan ada guru-guru yang bantu. Sementara ini kita hadapi yang ada di sini dulu, yaitu ada Ustadz Bujai, itu pun mereka dia mengajari anak-anak Al-Quran dan sebagainya, peraturan dan mengantar anak-anak. Kalau anak-anak pondok, pengajian rutinnya full kecuali hari Jumat dan malam Jumat, karena di pondok ini khusus malam Jumat, khusus pengajian umum bapak-bapak. Adapun ibu-ibu kemarin hampir 80 orang, itu dibuat pengajian sebulan sekali. Untuk ibu-ibu kampungnya, untuk ibu-ibu masyarakat Kebun Tebu. Yang selain malam Jumat dan hari Jumat, semua waktu untuk anak-anak. Adapun anak pondok, kita buat waktu ba'da maghrib dan ba'da isya. Kemudian mereka tidur dan bangun subuh berjamaah, kemudian mengaji, baru mereka aktivitas sekolah mereka. Adapun anak TPA, mereka hanya sebelum asar dan ba'da asar. Pesan terakhir, insya Allah doa masyarakat yang kami harapkan, terutama tenaga, materi dan sebagainya, jangan sungkan untuk kita buka, karena al jaza ala qadril amal. Baik 1.000 rupiah bata 1 semen 1, itulah yang akan menemui kita di alam kubur nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk hari ini begitu saja sebagai tambahan video-video kita yang telah lewat. Mungkin pada waktu yang lain akan bertemu kembali. Sekali lagi mohon doanya. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini balai buat ngaji anak-anak kitab, ngaji kitab tiap malam, terus ngaji pagi kitab. Selama belum sempurna program, di sini tempatnya. Dan bapak-bapak juga kalau ngaji malam Jumat di sini juga tempatnya. Sore dipakai buat anak-anak ngaji Quran setiap sore. Ini kamar para santri-santri. Nah, yang ini kamar 1, kamar buat kamar 2, kamar 3. Yang ujung itu ada lagi, itu kamar keempat. Jadi yang belakang musola ini ada 4 kamar. Yang sebelah sana juga ada 1 lagi kamar. Nah, ini dapur umum pondoknya. Ini para ibu-ibu juru masak buat para santri-santri yang ada di pondok ini. Ini dapurnya. Menunya ada tempe, ada sayuran sambal, balik santri dari Liwa. Nah, ini musola Pondok Pesantren Raudatul Ma'arif. Ini masih masa pembangunan juga musolahnya. Di sini tempat para santri sholat berjamaah di musola ini. Nah, ini lapangan para santri buat sore main bola. Masih tahap pembuatan juga. Para santrinya. Tempat mereka main bola.